Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Maka pada malam ini kita akan mengangkat sebuah tema yang mungkin pada bulan Syawal ini begitu banyak orang-orang yang ada acaranya pernikahan, dan juga tidak kurang lebihnya ketika ada pernikahan sebahagian orang juga ada namanya perpisahan ataupun penceraian. Terus pada malam ini kita akan membahas bagaimana sih kriteria jodoh yang ideal menurut Rasulullah SAW. Baik, berbicara perihal jodoh dan kriteria yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita mencari jodoh, ini adalah satu pembahasan yang sangat menarik untuk kita bahas. Terlebih seperti yang Tungku Ramadan sampaikan tadi, bahwa ini adalah bulan Syawal. Iya. Di mana bulan Syawal sangat banyak orang yang melepas masa lajangnya, seperti yang di lagu, melepas masa jomblonya. Juga banyak orang yang merasa sakit hati di bulan Syawal karena ditinggal oleh pasangannya. Sehingga dengan banyaknya kasus pernikahan, juga tidak kalah banyaknya kasus perceraian. Ya. Sehingga perlu kita garis bawahi, kenapa sih banyaknya angka perceraian yang terjadi pada kita sekarang ini? Mungkin karena ketika kita melangsungkan pernikahan, ketika kita mencari pasangan hidup, bukan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, insya Allah hubungan kita, pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang sakinah wa mawaddah warahmah. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadisnya menyebutkan perempuan dinikahi dengan 4 sebab. Ya. Yang pertama adalah karena hartanya, yang kedua adalah karena keturunannya, yang ketiga adalah karena kecantikannya, yang keempat adalah karena agamanya. Terus dalam hadis tersebut Rasulullah menyuruh kriteria di 4 aspek agamanya. Jadi yang pertama ditentang agamanya. Terus bagaimana sih yang disuruh oleh Rasulullah ditentang agamanya? Apakah mesti agamanya lebih ataupun menjadi bagian kita di bidang agama harus menjadi ulama? Gimana sih sebenarnya? Dalam perihal agama, bagaimana sih maksud Rasulullah dalam memilih perempuan yang bagus agamanya? Agama yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah dia memiliki ilmu pengetahuan tentang agamanya. Dalam artian kata, dia ada sedikit ilmu pengetahuan tentang agama, walaupun dia bukan seorang ulama, walaupun dia bukan seorang yang pintar bagian agama, tetapi dia minimal paham sedikit tentang agama. Kenapa demikian? Bahkan ulama kita mengatakan bahwa agama adalah yang pertama dalam kita memilih pasangan. Kenapa sehingga agama yang menjadi pertama? Bukan kecantikan yang menjadi pertama, bukan keturunan. Ya. Tapi mengapa agama yang menjadi alasan utama? Karena istri ataupun perempuan adalah orang yang paling berpengaruh dalam rumah tangga. Ya. Karena istri kita, orang yang kita nikahi akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Sehingga yang pertama kali menanamkan nilai tauhid di anak kita adalah ibunya. Ya. Makanya banyak kita lihat ulama-ulama kita yang terdahulu, bahkan misalnya ada di antara anak-anak Nabi, seperti anak Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana dia tidak percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi coba kita lihat bagaimana ibundanya Imam Syafi'i alaihissalam, ibunda Syafi'i radhiyallahu anhu. Ibunda Imam Syafi'i, bagaimana dia paham tentang agama, lantas dia mengajarkan kepada anaknya bagaimana sih cara beragama yang benar. Sehingga Imam Syafi'i tumbuh menjadi seorang imam mujtahid yang ilmunya sampai sekarang masih kita agung-agungkan, yang namanya sampai sekarang masih kita ingat-ingat. Itulah berkat bagaimana seorang perempuan yang paham tentang agama. Itu yang pertama. Misalnya pada tinta agama itu perempuan setidaknya harus tahu bagaimana melayani
suaminya gitu. Iya, bagaimana cara melayani suaminya, bagaimana cara taat kepada suaminya, bagaimana sih mengurus rumah tangga, bagaimana apa-apa saja perkara yang tidak dibolehkan untuk dilakukan kepada suami, apa-apa saja perkara yang dibolehkan, itu perempuan harus mengetahuinya. Jadi Sehingga tidak terjadi yang namanya perceraian. ya. Jadi tentu akan lebih baik karena ketika perempuan sudah tahu bagaimana kelebihan ketika melayani suaminya, sehingga nanti dia lebih taat Kepada suami. maka wajar bahwa tidak akan menjadi cerai apabila agama yang pertama dalam hatinya. Ya. Jadi selanjutnya yaitu di keturunan. Jadi di cara memilih keturunan itu apakah mesti daripada anak ulama ataupun anak-anak tungku atau harus bagaimana sih? Yang pertama, ulama kita mengatakan bahwa dalam perihal memilih dari siapa keturunannya, kita lihat yang pertama akan lebih bagus. Misalkan dia berasal dari keturunan ulama, dia berasal dari keturunan orang-orang salih, itu akan berefek kepada anak kita kelak. Lantas, bagaimana kalau kita tidak mendapati keturunan tersebut? Yang menjadi minimalnya adalah keluarga yang akan kita nikahi adalah keluarga yang paham tentang agama. Jangan sama sekali buta tentang agama. Artinya dalam keluarga yang akan kita nikahi harus berasal dari keturunan-keturunan yang paham tentang agama, yang minimalnya selalu menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hubungan yang dilandasi dengan ibadah dari keturunan-keturunan hingga ke atas akan berefek, akan berhasil untuk menjalin hubungan yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi sangat efektif untuk bagi anak-anak kita jika keturunan itu daripada bangsawan yang baik-baik gitu lah. Bahkan ada tambahan, misalkan Rasulullah menganjurkan untuk menikahi perempuan yang berasal dari keturunan yang mulia, perempuan yang memiliki banyak keturunan. Mengapa? Kata Rasulullah, supaya umat-umatku kelak menjadi banyak. Ya. Makanya kita disunatkan untuk menikahi, kita lihat perempuan yang banyak keturunan, yang memiliki banyak keturunan, supaya banyak umat Nabi Muhammad kelak di yaumil kiamah. Jadi yang selanjutnya yaitu kita memilih pasangan itu daripada kecantikan. Kecantikan. Nah, apakah kita memilih kecantikan itu daripada misalnya kalau kita bilang sekarang itu kayak selebgram, primadona lah ya kan? Ataupun kalau trending itu Bella siapa? Ataupun nanti kayak Chelsea Olivia, apakah mesti kayak gitu? Ataupun bagaimana sih yang dikatakan cantik dalam agama itu? Dalam matan hadis, Rasul menyebutkan li jamaliha. Ya. Pemakaian kata jamali dengan jamilah itu memiliki perbedaan. Kalau jamilah itu sifat kecantikan yang berasal dari dalam. Artinya bukan kecantikan fisik yang dianjurkan oleh Rasulullah, tapi kecantikan yang ada di dalam hatinya. Misalkan di antara sekian istri Rasulullah, kenapa Rasulullah selalu mengingat Siti Khadijah? Kenapa Rasul tidak mengingat Siti Aisyah, Siti Zainab? Bahkan mohon maaf, Siti Khadijah bukan di antara istri Nabi, bukan yang paling cantik. Bahkan ada yang mengatakan yang paling cantik adalah Siti Zainab. Tetapi kenapa Rasulullah selalu mengingat Siti Khadijah? Bukan istri Nabi yang lain. Bahkan kita dengar bahkan Siti Aisyah sempat cemburu karena Rasul di dalam mimpinya selalu menyebutkan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ya. Kenapa tidak Rasul sebutkan yang lain? Karena Siti Khadijah memiliki jamali pada dirinya. Artinya Rasul pada diri Siti Khadijah ada kecantikan dari dalamnya. Ya. Yang sehingga bahkan ulama kita mengatakan, ada yang mengatakan bahwa bagaimana sih maksud cantik tersebut? Ya. Cantik tersebut adalah ketika kita memandangnya setengah rasa, istilahnya capek kita, masalah kita, ketika kita memandangnya Jadi luruh. Sehingga ketika Rasul pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, Rasul sangat ketakutan, gemetar Rasulullah SAW. Sehingga dia pulang ke rumah Siti Khadijah.
ketika Rasul melihat Siti Khadijah, hilang setengah rasa takutnya. Itu Siti Khadijah Kubra. Ya. Makanya ada di dalam hadis, perempuan yang sempurna di dunia ini 4. Iya. Kalau laki-laki banyak. Ya. Misalnya Rasul, para nabi itu merupakan golongan yang sempurna. Sempurna. Tetapi khusus pada perempuan itu cuma 4 yang sempurna. Yang pertama adalah Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang kedua adalah Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa. Yang ketiga adalah Siti Khadijah. Yang keempat Siti Fatimah. Ya. Itu karena Siti Khadijah memiliki jamilah di dalam dirinya, bukan karena Siti Khadijah saudagar yang kaya, Ya. tapi karena ada kecantikan di dalam hatinya. Bahkan kapan Rasulullah menikah dengan yang lain? Ketika Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Ya. Itu karena ada jamilah di dalam dirinya. Mungkin sangat wajar jika seseorang itu ada jamilah dalam hatinya, mungkin hati kita akan tentram dan tumbuh rasa kasih sayang, sehingga mungkin kita tidak akan melepaskan ataupun cara menyerai gitu. Karena cantik itu relatif, seperti Ya. yang sering kita bilang. Ya. Cantik itu relatif. Artinya bagaimana cara kita memandang pasangan kita. Ya. Karena sebenarnya cantik itu tumbuh dari kata cinta. Ya. Yang pertama, kadang kita banyak melihat orang-orang yang sangat cantik di luar sana, tetapi ketika kita mengenalinya, hilang rasa cantik di mata kita. Tapi berapa banyak perempuan-perempuan yang di luar sana yang memiliki parasnya biasa-biasa saja, tetapi ketika kita mengenalinya, akan tumbuh rasa cinta yang ada pada kita. Makanya ada pepatah yang mengatakan, bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang menjadikannya cantik. Ya. Seperti itu yang para ulama kita mengajarkan. Jadi bukan cantik yang harus wow seperti selebgram misalkan, harus seperti pokoknya yang sangat cantik lah istilahnya. Tapi bagaimana cara kita memandang kecantikan seorang istri yang ada pada kita. Ya. Bahkan ulama menambahkan ketika kita mencari seorang perempuan yang sangat cantik, bahkan itu kata ulama dimakruhkan untuk kita menikahinya. Karena dikhawatirkan akan terjadi fitnah, banyak orang yang suka. Makanya carilah yang sedang-sedang saja. Karena jadi tontonan orang lain kepada Tontonan istri orang kita. lain. Nah, Misalkan kita parasnya biasa-biasa saja, carinya yang spek bidadari misalkan, kan nggak mungkin. Ya. Jadi carilah yang biasa-biasa saja, yang membuat kita cinta kepadanya dan hilang setengah masalah kita, bahkan seluruh masalah kita ketika kita memandanginya. Jadi yang sudah kita bahas tadi adalah Rasulullah menyuruh kita tentang agamanya, keturunannya, selanjutnya hartanya. Nah, jadi yang belum kita bahas adalah hartanya. Jadi terus yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut, ketika kita disuruh memilih pasangan kita di bagian hartanya, itu harta yang gimana sih? Apakah harus dia ada mobil di rumahnya? Nah, kalau sekarang Honda PCX, Honda Trail, apakah harus mesti kayak gitu? Ataupun gimana sih harta yang dikatakan oleh Rasulullah ataupun yang dimaksud oleh Rasulullah? Jadi pembahasan tentang harta bagaimana yang dimasukkan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah mengajarkan kita untuk materi? Artinya kita melihat dulu Isi uangnya, isi rekeningnya, Ya. kita lihat dulu rumahnya bagaimana, apakah rumah gedung ataupun rumah kayu. Kita lihat dulu apakah dia pakai mobil ya, ataupun begitulah. Maksud kita lihat hartanya adalah kita lihat minimal ketika kita pulang kepadanya, kita ada tempat berteduh. Bukan dalam artian kata kita harus mencari yang crazy rich, Ya. kalau kata orang sekarang crazy Ya. rich, tapi minimal kita lihat pada diri kita sendiri. Apakah searah mana sih kekayaan yang kita miliki? Kalau kita memiliki kekayaan seperti crazy rich, minimal ya yang cari yang agak dikit kaya. Ya. Tapi kalau kita hanya orang biasa, orang miskin, minimal carilah yang di bawah kita. Bukan Rasul menuntut harus kaya, tidak. ya. Tapi minimal ada tempat kita untuk berteduh. Ya. Karena kalau memang yang dimaksud oleh Rasulullah harus mesti kaya raya gitu,
kayaknya kita semua ini harus jomblo semua. Belum. Nah, sebenarnya nggak begitu. Ya intinya harus ada sedikit paling tidak untuk bisa menetap. Maka di saat itu sangat wajar juga untuk agar kita tidak ada perceraian dalam rumah tangga. Bahkan banyak kasus sekarang bercerai karena masalah ekonomi. Ya, Karena tidak berpedoman dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, bercerai karena ekonomi, karena suami miskin, Ya. karena istrinya yang miskin, sehingga banyak kasus perceraian karena ekonomi. Padahal ekonomi yang dimaksud Rasulullah bukan ekonomi yang harus kaya, Ya. tapi minimal ada tempat kita untuk berteduh. ya, Nah, dan hadis ini bukan hanya saja untuk laki-laki dalam memilih perempuan, tapi ketika perempuan memilih seorang laki-laki juga harus dilihat dari empat sisi empat tersebut. sisi tersebut. Ya. Dari agamanya, bahkan perempuan harus mencari laki-laki yang pintar dalam agama. Itu satu yang bisa dikatakan harus wajib Ya, memahami tentang agama. Bagaimana kalau tidak, bagaimana dia akan mengajarkan seorang istri ketika dia salah melakukan tindakan, bagaimana dia menyadarkan istri ketika dia lupa ibadah, adapun bagaimana dia mengajarkan istri ketika istrinya masih tidak bisa melakukan ibadah. ya, Makanya diperlukan agama yang pertama. ya. Jadi terima kasih Tunku Reza Maulana di perihal kriteria-kriteria yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk mencari di bagian jodohnya. Selanjutnya, apakah ada sih daripada ulama tentang cara memilih jodoh? Dari sisi ulama kita juga banyak menambahkan tentang perihal kita dalam cari jodoh. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, di antaranya minimal ketika kita mencari seorang istri harus lebih seorang laki-laki dan perempuan pada beberapa hal. Misalkan lebih derajat suami daripada istri, lebih kaya suami daripada istri, lebih alim suami daripada istri, lebih tinggi martabat suami daripada istri. Itu yang ulama kita menambahkan. Juga sebaliknya, dalam perihal istri harus ada beberapa perkara yang harus lebih istri daripada suami. Ya, Artinya bukan selalu suami yang harus lebih, tetapi istri juga ada beberapa hal yang harus lebih daripada suami. Misalkan yang pertama, lebih wara, artinya menjaga diri istri daripada suami. ya, Yang kedua, harus lebih cantik istri daripada suami. ya, Jangan sampai nanti kok lebih cantikan suami daripada istri, ya. kan malu. Makanya harus lebih cantik istri daripada suami. Selanjutnya harus lebih pemalu istri daripada suami, harus lebih menjaga diri daripada suami. Itu sedikit tambahan daripada ulama-ulama kita dalam perihal mencari jodoh. Itu ditentang tadi bahwa laki-laki itu harus lebih tinggi daripada perempuan. Itu untuk apa sih misalnya? Apakah biar dipeluk gitu, ataupun gimana? Menjadi apa itu namanya, kenyamanan, ataupun menjadi tombak benteng bagi istri. Lebih tinggi di sini maksudnya lebih tinggi martabat, kalau Ya. lebih tinggi badan. Ah, Karena kenapa harus lebih tinggi derajat ataupun martabat suami daripada istri? Karena seperti yang dikatakan ulama-ulama, ketika lebih seorang istri daripada suami dari segi martabatnya, maka suami tidak akan ada artinya. Makanya banyak kita lihat sekarang kasus-kasus ketika seorang istri lebih kaya daripada suami, seorang istri lebih hebat daripada suami, jabatannya lebih tinggi daripada suami, dia akan melecehkan suami. Artinya dia tidak akan menaruh rasa hormat dan taat kepada suami. Makanya agama mengatur semuanya. Agama mengajarkan bagaimana cara kita untuk memilih pasangan yang ideal bagi kita, sehingga akan terjalin yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Oh, kita tidak bisa menemukan semuanya yang dianjurkan oleh Rasulullah. Minimal kita menemukan laki-laki yang baik agamanya. Walaupun dari segi hartanya dia tidak ada, dari segi gantengnya mungkin tidak ada, ataupun bagi perempuan cantiknya tidak ada, tapi minimal minimal agamanya yang menjadi pondasi utama. Ganteng bisa menjadi hal yang belakangan, ataupun cantik menjadi hal yang belakangan. karena ketika memang perilaku baik, ketertarikan itu akan ada. Akan ada. Nah,
kalau memang cuma sekedar ganteng, kalau memang hatinya buruk kan ditinggal juga. Tinggal juga. Makanya perlu, sangat penting adalah agamanya. Maka juga para ulama tersebut cocok juga untuk kriteria-kriteria untuk kita mengangkat ataupun mengambil dia seorang jodoh kita. Jadi selanjutnya yaitu tip agar hubungan harmoni dan semawa dalam hubungan kita dalam menjalani kehidupan bersama kelak. Untuk tips dan trik bagaimana sih supaya hubungan kita kelak menjadi hubungan yang sakinah mawaddah warahmah, perlu kita ketahui yang di dalam hubungan rumah tangga tidak selalu kita harmonis, tidak selalu kita adem ayem, tetapi akan ada pergolakan ataupun permasalahan-permasalahan yang saling bertentangan antara suami dan istri. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, suami perlu mengetahui yang bahwa perempuan ini seperti anak-anak. Perempuan ini seperti anak-anak. Bagaimana maksudnya? Perempuan ini ingin dimengerti oleh sang suami. Jangan sampai suaminya harus, artinya egois sendiri, harus menang ego sendiri, sedangkan perempuannya dia abaikan. Tapi perempuan ini seperti anak-anak, harus kita jaga, harus kita manja-manja, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya perlu kita ketahui yang bahwa perempuan ini ahli sejarah. Ahli sejarah. Mengapa ahli sejarah? Karena perempuan, ingatan perempuan ketika kita menyakitinya itu sangat diingat sampai dia tua. Bahkan ada satu kita dengar sering dengar, almaratu kamirah. Perempuan ini seperti kaca. Hati perempuan seperti kaca. Kaca bagaimana? Ketika kita pecahkan dia dan dia pecah, bisa kita kembalikan seperti semula, artinya bisa kita pakai lem, kita tambal, tapi akan masih ada sisa retakannya. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan mungkin dia bisa memaafkan, tapi dia agak sulit dan susah untuk melupakan. Dan banyak, artinya harus saling pengertian di antara suami dan istri. Jangan mementingkan ego-egonya sendiri. Dipentulah tentang keharmonisan, ditentang jangan mementingkan atau mengedepankan egosan seseorang tersebut. Mungkin sampai di sini kita akan mendiskusi ataupun menyampaikan bagaimana sih kriteria-kriteria untuk jodoh kita. Mungkin pada malam ini terima kasih atas kehadiran, sehingga mudah-mudahan apalagi di bulan Syawal yang begitu gencarnya pernikahan, di mana kita yang masih jomblo ini berharap juga sekarang menemukan jodoh kita yang masih tertulis namanya di Lauhul Mahfuz, segera Allah pertemukan. Mungkin mudah-mudahan orang-orang yang lepas masa lajangnya di bulan Syawal ini mudah-mudahan bisa mengambil kriteria-kriteria jodoh yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah, sehingga jangan di awalnya saja kita buat prewedding, senang-senang, buat video ini, buat video itu kan, sehingga nggak lama kemudian sudah menangis. Bilang lagi semua laki-laki sama, padahal dia yang salah memilih seorang laki-laki. Begitu juga dengan laki-laki, bilang perempuan semua sama, padahal dia yang memilih perempuan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ketika kita sudah mengambil kriteria oleh apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan juga kriteria-kriteria yang ditambahkan oleh para ulama, juga tip-tip yang sudah kita kupaskan, mudah-mudahan juga ini menjadi sebuah renungan bagi kita agar kita tidak salah mencari jodoh. Mungkin sampai sekian, tunggu Mamarillah, kita akan bertemu di lain waktu insyaallah Ramadan. Jadi sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.